Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 18. Demikianlah dikatakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah bagian dari doa Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Ia tidak berdoa untuk kekayaan materi, kesehatan fisik, atau kesuksesan duniawi. Sebaliknya, Paulus berdoa untuk sesuatu yang jauh lebih dalam dan abadi, yaitu mata hati yang terang. Apa artinya mata hati yang terang? Ini bukan tentang penglihatan fisik, tetapi tentang pemahaman rohani yang diberikan oleh Roh Kudus. Mata hati yang terang memungkinkan kita untuk melihat dan memahami kebenaran-kebenaran Allah yang tersembunyi dari pandangan duniawi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ini seperti seseorang yang dulunya buta, kini dapat melihat dengan jelas. Tanpa terang ini, kita akan berjalan dalam kegelapan rohani, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Paulus menyebutkan 3 hal penting yang kita dapat pahami ketika mata hati kita diterangi. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, yaitu pengharapan akan panggilannya. Kita akan mengerti mengapa Tuhan memanggil kita, apa tujuannya bagi hidup kita, dan masa depan penuh harapan yang telah Ia sediakan bagi kita di dalam Kristus. Ini bukan harapan kosong, melainkan kepastian akan janji-janji Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Allah berbicara tentang warisan rohani yang luar biasa yang kita miliki sebagai anak-anak Allah. Kita bukan lagi orang asing, melainkan ahli waris kerajaan Allah dengan kekayaan rohani yang tak terhingga dalam Kristus. Kemuliaan ini melampaui segala sesuatu yang tidak dapat ditawarkan oleh dunia. Jadi melampaui segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, tidak ada Allah seperti Allah kita yang begitu kaya dengan kemuliaannya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dikatakan betapa hebatnya bagi kita yang percaya ketika mata hati kita terang, kita juga akan menyadari kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja di dalam hidup kita. Ini adalah kuasa yang sama di mana kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dan kuasa itu tersedia bagi saya, kamu, dan kita sekalian untuk hidup dalam kemenangan atas doa dan segala rintangan yang kita hadapi. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita jadikan firman Tuhan ini, kita jadikan doa Paulus ini sebagai doa kita setiap hari.
Mintalah kepada Tuhan agar Ia senantiasa menerangi mata hati kita, sehingga kita dapat memahami lebih dalam kasih-Nya, tujuannya, dan kuasanya yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang memberkati setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah membuka mata hati kami dengan terang-Mu, sehingga kami memahami dan mau belajar untuk menghidupi firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan setiap orang percaya. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.